apa yang sebetulnya terjadi dengan kesepakatan antara Indonesia Amerika ini? Kalau kena kita 32%, apalagi diancam lagi tambah 10% lagi, Iya, iya. dikaitkan dengan BRICS, Iya. itu dampaknya sangat buruk. Daya saing ekspor kita akan sangat lemah. Iya. Saya langsung, kalau 32%, saya langsung bisa memperkirakan dampak buruknya terhadap petani kebun sawit dan semua perusahaan sawit, baik itu BUMN maupun swasta. Kenapa sawit? Hey you there, I've got something to share. Take a seat. Do you want sugar or cream? It's all here. What you dying to hear? Oh, oh, oh. Spill the beans. I've got the scoop of the day. Oh. Bang Ali Wongso ya? Ya, Ali Wongso Sinaga. ya. Ali Wongso tuh nama Jawa ya Bang, tapi Sinaga kan Batak. Nah, ceritanya gimana nih Bang? Ya, jadi kalau nama saya ini kan dibuat oleh orang tua. Iya, iya, Semasa saya masih bayi. iya. Ya. Jadi pertanyaan ini banyak sekali. Oh gitu. Ya. Dan ada yang bisa menebak. Iya. Ali Wongso lahir tahun berapa? Katanya. Nah. Saya jawab tahun 54 akhir, ya, Iya. Desember. Nah, itu langsung ditanya lagi, bapakmu PNI ya, katanya. Oh. Kenapa Iya, sampai dia berkata begitu? Karena masa itu pemerintahan kita masa Undang-Undang Dasar 50 ya. Iya, iya. Jadi ada Perdana Menteri ya selain Presiden. Iya, iya. Dan Perdana Menterinya Ali Sastroamidjojo. Iya. Wakilnya Wongso Negoro. Oh. Dan Iya, iya. dijuluki Kabinet Ali Wongso. Ali Wongso, iya, iya. Nah, jadi orang tua saya terinspirasi dari Oh gitu ya. julukan kabinet itu. Dikasih Tapi bukan nama tradisi ini Bang. Tradisi katanya orang Batak ada yang kalau anaknya lahir, bapaknya pertama kali melihat apa namanya Ya, diberikan. saya kira Salah satunya itu. tidak lepas daripada Oke. itu ya. Karena Iya, iya. karena orang Batak banyak juga yang memberikan nama pada anaknya apa istilah yang populer ketika itu. Iya, iya, Jadi iya. barangkali juga tidak lepas daripada itu. Tapi gini Bang, kalau saya lihat ya, berarti kan ayahnya Bang Ali ini sampai memperhatikan hal itu terkait dengan masalah politik yang terjadi pada saat Ya. itu kan. Artinya mungkin gini Bang, kalau saya nggak salah nebak, sekarang kan Bang Ali punya track di politik ya. Ya, Berarti politik itu sudah tumbuh dari rumah berarti ya? ayah saya memang bukan politisi atau tidak aktif di politik, tetapi dia seorang pedagang kecil lah, ya, kecil menengah. Hanya dia sangat peduli terhadap perkembangan, Iya, termasuk mendengar berita-berita. Saya tahu itu. Oh, Selalu iya. dengar Update berita ya. RRI. Waktu Oh, iya, itu RRI, ya. belum ada TV. Iya, iya, iya. Betul. RRI. Jadi dia selalu dengar apa perkembangan. Nah, terus kemudian begini Bang, saya tahu Abang ini juga kan seorang insinyur ya, insinyur Iya. teknik sipil nih. Ya. Nah, terus saya lihat akhir-akhir ini kan Abang aktifnya di politik. Nah, itu gimana Bang perjalanannya dari Abang sekolah kemudian sampai ke karir politiknya itu? Ya, memang saya sejak di sekolah SMP saya sudah tertarik politik. Iya. Jadi saya betul-betul ikuti bagaimana peristiwa 65, Iya, 66. Nah, waktu itu saya peralihan SD ke SMP. Ya. Jadi saya ikuti baca surat kabar Iya. tiap hari. Iya. Dan saya tertarik. Dan saya juga semakin memahami apa sih itu Pancasila gitu. Iya, iya. Dulu macam-macam lah, ada Uzbek, ada Nasakong, ada segala macam. Jadi saya pelajari.
Nah, sampai di Jakarta saya kuliah, saya masuklah di Soksi ya, pada tahun berapa saya mulai efektif itu? 80. 80. Tapi di Medan pun waktu itu pada tahun 66 itu rumah saya bersebelahan dengan kantor Soksi. Oh, Nah, jadi saya juga sering nguping dan mengamati iya. dan bagaimana itu perjuangan dari mereka Soksi untuk melawan PKI waktu itu. Iya. Oke. Dan saya di Jakarta pun masuk Soksi. Iya, abang ketua umum kan. Ya, gini bang, saya ini melihat gini, sekarang ini kan ada isu yang lagi hangat ya bang ya, mengenai tarif bea masuk Amerika itu 0%. Nah, di sini saya melihat, abang kan dulu juga pernah bekerja sebagai kontraktor ya, sebagai pengusaha gitu. Sebagai pengusaha kecil lah. Kemudian sebagai politisi lah bisa dibilang ya, karena abang kan di Dewan. Iya. Nah, kalau kita melihat nih bang, ini kan sebetulnya sangat relevan dengan latar belakang abang ya, yang dari saya lihat nih dari seorang pengusaha kemudian di bidang politik. Iya. Nah, sebenarnya bisa nggak bang di-spill nih ke masyarakat mengenai konsep tarif 0% itu yang berarti seperti apa? Karena ini kita melihat banyak sekali wacana-wacana yang liar gitu ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana menurut abang, apa yang sebetulnya terjadi dengan kesepakatan antara Indonesia Amerika ini? Iya. Begini. Pertama, tarif ini kan tarif apa? Iya. Ya, bea masuk. Jadi baik itu bea masuk Amerika, yaitu barang yang kita ekspor ke Amerika, kena bea masuk. Lalu bea masuk di Indonesia itu adalah barang yang kita impor dari Amerika, ada bea masuk di Indonesia. Itu yang 0%. Nah, saya termasuk orang yang mengapresiasi Presiden Prabowo yang bisa membuat saya anggap ini sebuah langkah bagus, bahkan terobosan. Karena perang dagang Amerika Cina ini kan telah berdampak jadi luas. Dan kepemimpinan Trump itu sedemikian rupa sampai dia menggoncang dunia dengan tarif ini. Dan kita juga ya jujur sempat tergoncang kalau kena kita 32%. Apalagi diancam lagi tambah 10% lagi. Dikaitkan dengan BRICS. Itu dampaknya sangat buruk. Kenapa? Daya saing ekspor kita akan sangat lemah. Saya langsung kalau 32%, saya langsung bisa memperkirakan dampak buruknya terhadap petani kebun sawit dan semua perusahaan sawit, baik itu BUMN maupun swasta. Kenapa sawit? Karena ekspor sawit kita kan cukup besar, antara lain ke Amerika. Nah, lalu kalau kena 32% saja, maka kita kalah ke Malaysia. Nah, ya, Malaysia 24, ya sampai sekarang 24. Ini artinya adalah harga sawit Malaysia akan lebih murah dibeli oleh Amerika ketimbang Indonesia kalau 32%. Gitu kan? Nah, sekarang terbalik. Nah, oleh Presiden Prabowo bisa lobby menjadi 19. Nah, Malaysia 24. Berarti daya saing kita lebih tinggi. Makanya sekarang banyak demo di Kuala Lumpur itu, sampai-sampai melebar minta minta penguasa yang ada sekarang diminta turun gitu kan. Ya, saya kira tidak lepas daripada imbasnya tarif itu. Gitu. Nah, jadi 19% kita menjadi sangat kompetitif. Gak ada yang lawan. Gak ada yang bisa lawan, gitu. Tapi dari nilai itu pada produk tertentu atau memang untuk berlaku untuk semua? Saya kira itu untuk semua ya kita anggap ya. Tapi nanti kan ini
Joint statement ini kan masih akan dielaborasi, didetailkan lagi di dalam satu agreement ya oleh Amerika dan Indonesia. Iya, iya. Tapi kita sudah ada pegangan ya maksimum 19% bagi semua ekspor kita. Iya. Ya. Jadi ini menggembirakan bagi petani sawit, ya, bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sawit. Dan juga apa sih ekspor kita ke Amerika? Gitu kan? Iya. Ya itu 19%, kira gitu. Tapi yang paling menonjol kan saya kira itu CPO. Nah, tadi bicara sawit ya Bang. Sekarang kita bicara tempe. Karena tempe ini kan makanan rakyat ya Bang. Yang kita dulu kadang orang dibilang tempe ini sampai dibilang mental tempe lah atau misalnya paling makan tahu tempe gitu. Tapi sekarang Bang, kita lihat ini tahu tempe bukan makanan murah dong. Dan kita tahu kedelai juga masuk banyak dari Amerika, dari Meksiko kan. Nah, ini gimana Bang? Ada nggak dampak yang terjadi terhadap kedelai? Ya malah bagus. Gitu. Ya. Jadi kalau sebelumnya atau selama ini saya kira kita kena bea masuk itu 0-5% ya. Saya tidak tahu persis. Iya. Ya. Nah, kalau ini dipastikan 0 kan berarti kan bagus saja kan. Itu kita pastikan harga tempe tidak akan naik. Iya, iya. Harga roti tidak akan naik karena gandumnya beban tarifnya kan 0. Iya. Jadi ini begini. Kita impor katakan kacang kedelai, gandum, dan bea masuk ke Indonesia 0. Ya, memang negara tidak menerima apa-apa, gitu. Tetapi kalau coba dibikin ini 10, apalagi 19, ini kan jadi beban rakyat. Harga tempe akan atau roti akan naik karena bahan bakunya harganya jadi naik akibat beban tarif. Nah, sekarang timbul pertanyaan, negara dapat apa? Memang kalau menurut saya penerimaan negara penting, tapi penerimaan negara ini harus kita arahkan, kita lebih fokus kepada pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kalau menurut pandangan saya. Bagaimana kita reaktualisasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bukan mengenakan tarif-tarif pajak ke rakyat. Nah itu Bang, saya setuju kalau itu. Keberpihakan di rakyatnya kan, artinya mensejahterakan rakyat. Nah sekarang gini Bang, kita bicara satu hal lain ya. Tadi kan kita bicara pangan, sekarang kita bicara industri. Mungkin sekarang kita lihat industri kita juga sekarang sedang menggap-menggap lah Bang ya dengan kondisi seperti ini. Nah, yang kita tahu sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha atau industrialis ini memberi alat-alat Cina nih ya, membeli alat-alat dari Cina yang relatif lebih murah. Nah, ini kalau memang terjadi, akan terjadi sesuatu yang menurut saya akan signifikan ya, karena kan dengan misalnya kita lihat bandingkan dengan alat-alat Amerika ya, yang kita tahu nih suku cadangnya bagus, proven lah gitu ya, dari dulu terbukti. Tapi begini Bang, ada isu yang berkembang di masyarakat begini, ini akan melumpuhkan satu lagi konsep di Indonesia seperti misalnya kandungan bahan lokal atau TKDN gitu ya. Sedangkan Amerika katanya meminta syarat barang yang masuk ini tidak usah diuji lagi, tidak usah diperiksa lagi gitu. Nah, ini gimana menurut Abang? Ya, itu kan tadi saya katakan nanti tentu joint statement itu masih harus kita perdalam. Dan nanti ketika itu diformulasi pada suatu perjanjian, ya, tim atau delegasi dari Indonesia akan melakukannya dengan hati-hati. Gitu. Jadi katakanlah setiap kebijakan apa efeknya terhadap petani Indonesia, terhadap industri kecil menengah Indonesia atau industri besar juga. Nah, ini dilihat. Tetapi tentu tidak ada yang sempurna. Ya, disinilah perlu ada nanti pilihan-pilihan yang terbaik bagi Indonesia. Gitu. Dan di dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian antar dua negara, ya itu selalu tentu mengacu pada prinsip win-win solution. Oke Bang. Nah kemudian kita bicara lagi, Indonesia ini kan salah satu pasar yang sangat menjanjikan dari dunia otomotif nih Bang. Nah kita kemarin juga melihat
industri otomotif Amerika ya, seperti misalnya produk Ford yang dulu sangat terkenal, akhirnya gulung tikar juga di Indonesia gitu. Ya mungkin akibat pandemi juga ada pengaruhnya. Tapi kalau saya lihat memang dari awal pun kalah dengan industri otomotif Jepang dan Cina ya. Apalagi sekarang mobil Cina luar biasa nih Bang, meningkatnya sangat luar biasa. Nah sekarang kalau melihat seperti ini, apakah Abang melihat ada satu keuntungan yang positif bagi Indonesia ketika dilihat dari sisi industri otomotif yang masuk ke Indonesia dari Amerika? Saya kira semakin semakin kuat atau semakin tinggi frekuensi persaingan antar produsen yang masuk ke Indonesia, ya tentu kan positif. Akibatnya kan harganya kan lebih bersaing, kompetitif. Tetapi ada satu hal yang mungkin kita perlu pikirkan. Siapa di antara mereka dari asing ini yang mau bersedia investasi di Indonesia? Gitu. Jadi misalnya Ford, ya kalau dia mau investasi, mengapa tidak? Ya kan? Nah, dengan dia investasi di sini, harapan kita ada nilai tambah yang besar bagi Indonesia. Pertama, lapangan kerja. Gitu. Kedua, tentu ada juga penerimaan negara di sini pada waktunya kan. Dan ya boleh jadi ya ongkos produksinya akan lebih murah. Ya kan? Pasarnya katakan utama Indonesia dulu, dan bukan tidak mungkin nanti ekspansi ke ekspor dari Indonesia gitu kan. Oke Bang. Tadi kalau kita dengar ya Bang ya, tanggapan-tanggapan itu kan sifatnya positif semua. Nah, kira-kira apa yang harus kita waspadai dan kita antisipasi dari sisi negatif yang kemungkinan terjadi kalau kebijakan ini sudah berjalan Bang, dengan tarif 0% ini? Ya, saya kira semua hal kita waspada, ya. Tapi kita selalu positive thinking, ya, dan kita selalu bagaimana saling mendukung lah, ya. Jadi dalam beberapa hal yang disepakati oleh Indonesia dan Amerika itu, saya kira mungkin ada perhatian khusus terhadap pengamanan data, ya. Nah, pengamanan data kita yang diperjanjikan itu, saya yakin juga Indonesia akan tetap menjaga kepentingan Indonesia berbasis pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Dan kita percaya itulah. Jadi tidak semua data itu bisa diberikan begitu saja. Itu berlebihan tafsir pihak tertentu. Misalnya data-data intelijen, data-data pertahanan itu tidak. Data-data yang. Tapi kalau pribadi Pak, data pribadi itu nanti ada kan undang-undang perlindungan data pribadi, mana yang boleh, mana tidak, gitu kan. Dan kalau kita jujur, data pribadi kita juga, ya seringkali kita lihat kok dia bisa tahu nomor saya, kok bisa dia tahu ini saya. Jadi mungkin dia tahu karena kita main TikTok, main Facebook, main Instagram segala macam. Jadi itu masuk ke server. Nah, tapi ya seringkali ya saya kalau ada telepon masuk, katakan dia menawarkan sesuatu, ya saya tidak suka, saya delete aja, gitu kan? Nah, oke Bang, tadi Abang kan menyinggung soal tadi data pribadi ya. Memang belakangan ini kan beredar ya, ketidaksukaan masyarakat itu ketika terjadi deal ya. Ini kan kita melihat waktu terjadi deal di sana, katanya Amerika meminta data pribadi dengan server yang ditaruh di Amerika. Ya secara logika sih pasti bisa, yang pegang itu pasti bisa buka data lah. Tapi kan maksud saya begini Bang, apakah data pribadi ini yang ada di masyarakat ini diolah satu persatu dengan sekian ratus juta orang, itu kan juga tidak semerta-merta digunakan untuk itu ya, kalau kita melihat dari logikanya. Tapi yang kedua nih, kan tetap lebih baik membangun pusat data di Indonesia ya, seperti data center yang memang untuk mengelola dan dikelola oleh Indonesia sendiri. Kalau Abang melihat, kenapa Amerika membuat deal seperti itu, ingin memegang data Indonesia ini, apa ini Bang kira-kira? Jadi begini, data itu kan informasi ya. Ada satu adagium yang
saya ingat dari seorang tokoh bernama Alvin Toffler. Alvin Toffler ya. Siapa menguasai informasi, dia berkuasa. Ya. Iya kan? Ya. Jadi informasi itu penting di dalam melakukan apapun, termasuk menyusun suatu strategi. Ya. Apakah pembangunan, apakah perang atau apapun gitu. Nah, jadi misalnya kayak gini, saya produksi obat. Ya. Obat apa yang akan banyak terjual ataupun dibeli di negara itu, gitu kan? Iya, iya. Nah, maka saya harus tahu data atau informasi tentang penyakit yang diderita oleh banyak masyarakat situ. Iya, iya. Gitu kan? Nah, ini contoh. Jadi keinginan memperoleh data, informasi, saya kira itu ya semua negara begitu. Gitu. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana supaya data rakyat kita itu terlindungi, Iya. ya kan? Kita pastikan terlindungi dan tidak berdampak negatif, gitu kan? Iya. Nah, di situ kita sudah punya undang-undang dan pemerintah kita tentu menjalankan undang-undang. Iya. Nah, ketika nanti melanjutkan ya perundingan dengan Amerika, menindaklanjuti kesepakatan Presiden Trump dan Presiden Prabowo, maka undang-undang ini menjadi pegangan bagi tim kita. Iya. Nah, Iya. tentu seperti tadi dikatakan, data center, ya kenapa tidak di Indonesia? Gitu kan? Betul. Nah, itu di lobby lah. Jadi data center itu Anda bangunlah di Indonesia. Nah, kalau dibangun di Indonesia artinya apa? Ya ada modal masuk ke Indonesia, ada investasi di Indonesia, dan juga bagaimana pengelolaan data center ini supaya saling menjaga. Gitu. Jadi Indonesia bisa berpikir dan rasional, ya kami harus menjaga keamanan rakyat kami. Gitu. Maka di dalam mengelola data center itu, ya kita bersama-sama dan kita buat protokolnya. Itu kan seperti apa? Iya, iya. Itu jadi nggak usah worry saya kira. Oke. Mari kita beri kepercayaan dan kita kontrol, Iya. ya kan? Sosial kontrol. Gitu. Betul Bang. Ya memang gini, apalagi di zaman sekarang ya, semua kan serba algoritma ya. Ya. Jika kita lihat di TikTok, tahu-tahu tiba-tiba interest kita kok muncul gitu kan. Iya. Padahal kalau kita mengklik satu aja tentang misalnya tentang politik, tentang budaya, nanti akan bermunculan Betul. kan, karena mesin akan mencari gitu. Betul. Nah, ini kan maksudnya data pribadi Bang. Nah ini yang sebetulnya menjadi kekhawatiran di masyarakat. Tapi kalau Abang jawab begitu, oke lah. Nanti kan ada selalu evaluasi. Iya. Gitu. Jadi sesuatu itu kan selalu kita berpikir belum sempurna dan tidak akan sempurna. Tapi kita menuju kesempurnaan. Jadi kita evaluasi. Nah, di situ pun nanti tentu kita yakin delegasi Indonesia mengantisipasi itu. Iya. Jadi selalu ada evaluasi berkala. Iya. Gitu. Apa yang kurang ya diperbaiki. Gitu. Oke Bang kalau gitu. Oke Bang kalau gitu terima kasih banyak nih infonya. Silakan Abang memberikan closing statement mengenai masalah tarif bea masuk nol dari Amerika ini Bang. Jadi pemirsa ya yang saya hormati, jadi kita tidak perlu ada kekhawatiran. Bahkan saya berharap kita optimis. Jadi apa yang dicapai dalam kesepakatan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Trump, Indonesia dengan Amerika, saya kira kita syukuri, itu bagus sekali. Gitu. Kita punya keunggulan kompetitif dengan tarif yang bisa dicapai menjadi 19%, yang sebelumnya 32 ya. 32 ya. 19%. Dan saya sudah sampaikan tadi, di dalam mengekspor komoditi yang ada biasanya kita ekspor ke Amerika, antara lain yang besar itu adalah CPO. Maka itu tidak terganggu, bahkan lebih kondusif, karena persaingan kita dengan Malaysia. Malaysia kena tarif 24%. Maka tentu kita lebih menarik karena lebih murah. Yang membayar tarif
19% ini kan Amerika, ya. Jadi mereka akan kena beban biaya 19% daripada beli dari negara lain lebih besar, gitu kan? Nah, jadi kita lebih unggul dan keunggulan ini akan dinikmati oleh rakyat kita, khususnya para petani sawit dan juga tentu korporasi, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit swasta dan BUMN. Nah, tentu juga komoditi yang lain ya akan berdampak positif ya dengan 19% itu. Lalu kalau biaya masuk 0%, itu menurut saya selama ini pun antara 0 sampai 5% kalau nggak salah. Jadi relatif tidak ada perubahan ya. Dan kalau itu dinaikkan misalnya 19% seperti pikiran dari beberapa orang, itu adalah berita bencana ya. Ya. Jadi negara menurut saya di dalam rangka penerimaan negara lebih baik fokus bagaimana mengaktualisasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bagaimana sumber daya alam kita yang kaya raya ini kita kelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi apa yang ditulis oleh Pak Prabowo tahun 2017 dalam bukunya Paradoks Indonesia, kita bisa jawab melalui program-program mengaktualisasikan pasal 33 ini dengan mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi bukan dengan tarif-tarif yang kita tarik daripada rakyat yang akan membebani kehidupan rakyat. Ya. Nah, jadi tempe misalnya, roti misalnya yang ada dari gandum, ya tidak perlu naik karena ada kebijakan tarif ini, karena tarifnya 0, jadi tidak membebani, menimbulkan naiknya harga tempe dan roti. Jadi saya kira bagus. Itu saja saya kira. Ya, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bung Ruli. Informasinya berharga Terima sekali. kasih. Oh ya, soal nanti Paradoks Indonesia kita bahas secara lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam. Baik, tadi barusan kita dengar penjelasan dari Bapak Ali Wongso Sinaga yang menurut saya ini sangat penting karena terjadi mispersepsi di masyarakat. Nah, tentunya ini bukan permulaan. Kita akan berjalan terus dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang nanti akan memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk kesejahteraan kita bersama. Saya Rahadi Wangso Permana, sampai bertemu di Spill Beans berikutnya. Yang tampak jelas ada yang rahasia, langkah kaki, bisik angin, semua punya makna yang tersembunyi. Orang bertanya, ingin tahu apa yang terjadi di balik peristiwa. Spill the beans, buka semua, biar terang tak lagi tanya. Yang tersembunyi kini terlihat lewat kata, semua terbuka. Peristiwa nyata atau tak kasat mata akan jelas saat kau